dimulai sejak usaha untuk khusyuk saat kita masuk sholat. Maka tadi kita pernah bersabda, idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati bil hudu'i wal waqar. Jika salah seorang di antara kalian atau jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, datanglah pada sholat jamaah itu bil waqar, dengan tentram, wal hudu', dengan tenang. Tidak usah tergesa-gesa, tidak usah lari. Wa kama adraktum minas sholat fasallu. Apa yang kalian dapati dari sholatnya imam dan jamaah itu, maka ikut sholat bersama mereka. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian terlewat dari sholat jamaah itu, sempurnakan. Tidak perlu dengar iqamah Allahu Akbar langsung melayu, seperti ketinggalan, tidak nambah. Bukan begitu. Tetap jalan dengan waqar, dengan duduk, dengan tenang, biar tidak terengah-engah. Kalau jenengan lari sampai tempatnya, jenengan terengah-engah, itu akan menghalangi kekhusyuan. Maka ikhtiar, salah satu ikhtiar khusyuk, tetap jalan dengan tenang, jalan dengan tumakninah, dengan duduk. Wadini nanti sudah masuk sholat, kemudian pikiran kemana-mana, semaksimalnya kembalikan pikiran kepada Allah. Saya sedang sholat. Ya, pokoknya semaksimalnya. Apakah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati itu boleh kita baca di luar sholat? Boleh, sewaktu-waktu, monggo. Sesudah sholat, sesudah selesai zikir yang Rasulullah contohkan, kemudian jenengan menambah doa ini, boleh saja. Ketika siang hari mau berdoa ini, boleh saja. Kapanpun jenengan memohon dengan doa ini, boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk mengingatmu, dan tolonglah hamba untuk terus mensyukuri nikmatmu, dan tolonglah hamba untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Boleh. Kalau tidak hafal Arabnya, dengan bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa yang dari Jawa. Tidak bisa dengan kromo alus, dengan moko. Misalnya bahasa apapunlah bahasa yang kita pahami, doakan dengan bahasa yang kita sendiri paham dengan apa yang kita pinta. Tetapi tidak hanya berdoa kok, harus ada usaha. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap hari perbuatannya jauh dari mengingat Allah, ya muspro doane gak akan dijawab oleh Allah. Kalau dapat nikmat malah sombong. Bagaimana bisa meningkatkan rasa syukur? Bagaimana Allah akan jawab doa kalau perbuatannya itu sangat berbeda dengan apa yang dimohonkan? Ketika diberi kenaikan gaji, sombong, foya-foya, merendahkan bawahannya, dan lain sebagainya. Maka apa yang dimohonkan tidak sejalan dengan perbuatan. Ini juga tidak akan dijawab oleh Allah. Sehingga apa yang kita mohonkan, perbuatan kita berusaha untuk mengikuti itu, sehingga sejalan, klik gitu loh, maka akan ketemu, dijawab oleh Allah. Ya baik, ada lagi? Sudah? Masih ada satu, tapi sudah lebih dari setengah 12. Nah ya, ini satu ini siapa? Nanti kita hari akad depan kita prioritaskan. Kalau beliau rawuh, maka perlu kita person namanya, nanti kita panggil. Tadi mic nomor 13. Nah, kalau akad depan kita belum person nama beliau. Jadi siapa Bapak? Saya Bapak. Saya Bapak. Mic nomor 13 tadi. Oke, namanya siapa? Disebutkan. Saking gitu Mas. Oke. Maaf, mohon izin. Nama saya Sumadi dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, dicatat dulu, Pak Sumadi, Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk akad ke
depan Besok kira-kira akad berapa? rencana rawuh mboten? Insya Allah tidak Pak Ustaz. Oh tidak. Karena ini ada rombongan Ustaz. Nggih, pertanyaan jenengan pinten niki? 2 Pak. Tunggu poin saged? Sakit insya Allah. Nggih, monggo. Langsung mawon. Di beberapa akad yang lalu ada pertanyaan tentang mendoakan orang yang sakit dengan surat Al-Fatihah. Ya. Dulu pernah dibahas juga di akad pagi ini, nanti mau diluruskan ini. Ada hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang menjampi seorang kepala suku yang terkena sengatan dan dia sembuh, maka dia diberi hadiah beberapa ekor kambing. Nah sebelum diterima itu dia tanya dulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menjampi seorang kepala suku yang kena sengatan dan sembuh, saya diberi beberapa kambing, apakah itu boleh saya terima? Rasulullah balik bertanya, dengan apa kamu menjampi? Sahabat menjawab dengan surat Al-Fatihah. Terus Nabi lalu, kalau begitu ikutan aku dalam pembagian kambing-kambing tersebut. Nah, kalau diambil dari uraiannya itu kan berarti sahabat melakukan, Nabi tidak melarang, malah Nabi minta supaya diikutkan dalam pembagian kambing tersebut. Nah, apakah itu boleh diamalkan? Doakan orang yang sakit dengan surat Al-Fatihah. ya. Yang kedua, tentang menjawab atau menirukan seruan azan. Apakah menirukan seruan azan itu kita fokus pada satu azan saja Pak? Karena begini, misalnya di satu masjid yang kita akan sholat di situ sudah selesai, kita tirukan. Setelah itu ada di masjid sebelah yang belum selesai, misalnya sampai di lafal hayya 'alas sholat belum selesai. Apakah kita juga ikut menirukan itu atau tidak? Tambah satu Pak, boleh ini usulan juga. Ya. Ini mohon untuk rekaman jihad pagi dari Al-Ustadz Almarhum Al-Ustadz mohon diputarkan dalam 1 minggu, mungkin 1 atau 2 kali, karena saya yakin ini banyak pendengar dan simpatisan yang masih sangat merindukan tausiah beliau. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang ketiga dulu. Akan senantiasa kita putar rekaman jihad pagi dari Al-Ustadz Ahmad Sukino. Akan terus kita putar. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalau dikata panjenengan rindu, kami pun juga rindu. Sehingga akan senantiasa kita putar. Bagi yang tidak pernah mendengarkan, tidak ada kerinduan. Karena nggak pernah dengar. Bagi yang tidak pernah mendengarkan radio, tidak ada kerinduan. Karena juga sudah jarang mendengar. Insya Allah itu akan kita putar. Oh ini ya ada usulan panjenengan, karena ini waktu ya sudah. Bisa sebaiknya pertanyaan dijawab akad depan Ustadz agar menyimak di radio atau TV. Saya diingatkan begini, karena nanti masih banyak yang akan kita bacakan. Jangan ikhlas buatan Bapak kalau nanti saya jawab akad depan. Buatan ikhlas. Kurang dengar nih saya ikhlas buatan. Ikhlas. Nggih pangapunten nggih saya jawab akad depan. Karena ini ada tulisan yang tadi begitu itu loh. Kayaknya Pak Tekno ini tahu nanti jawabannya sampai jam 12 mungkin. Mungkin pangapunten ya Bapak yang dari Gunung Kidul, nanti panjenengan menyimak dari TV atau radio. Insya Allah nanti pertama kali
nanti akan kita jawab. Nanti pertanyaannya akan diulang. Makaten nggih. Sebetulnya saya ya iso singkat jawab ya. Ya sudah. Yang jadi jawaban yang kedua ya cukup fokus satu adzan dari masjid yang memang jenengan ikuti. Sudah selesai. Yang pertama, ya sudah nanti. Memang ada hadis seperti itu, tapi nanti jenengan simak ya di ahad depan. Baik, mohon pangapunten sehingga belum tuntas ya. Nanti jenengan tanya ke Pak Tekno ya. Kenapa toh kok harus diberi tulisan? Ya baik Bapak Ibu. Belum kita akhiri ya, kita sapa dulu. Ini rombongan dari jauh. Dari Pakem Sleman 1 bis dan 1 mobil. Kemudian sini 1 Ngawi 1 bis, 1 minibus. Ini biasanya lengkap keterangannya sini 1 ibu-ibu lah. Kemarin saya tanyakan bapak-bapaknya di mana. Terus sekarang nggak ada keterangan nih. Sini 1 dari Ngawi 1 minibus. Kota Semarang 26 orang. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh panjenengan baik yang jauh maupun dekat, dan mudah-mudahan diberi kemudahan hati oleh Allah untuk istiqomah rawuh ke sini kita ngaji Quran dan Sunnah bersama-sama. Sudah? Berikutnya mohon doa untuk kesembuhan saudara kita yang sedang sakit, Bapak Sutarno Mojo 4, anak 2, Ibu Sri Suwasing Rampal 2, Ibu Suparni Jumapolo, Ibu Jaino, Ibu Saringatun dan Bapak Ngajimin, semuanya dari Polandoto 1, Arkanudin dengan Bapak Iaudin, Bapak Sularno, Ibu Surtiem dari Purworejo, Ibu Sumarno, Ibu Rusdi, Ibu Suwati Supeno dari Cepu, Bapak Sunarso, Bapak Sakri, Ibu Nur Aini, Ibu Nur Aini Kamsi dari Sine 1, Mas Lukman, Bapak Katon Tarjo, Ibu Yatinem dari Cawas, kemudian yang terakhir Bapak Slamet Riyadi dari Wito Daren 1, semuanya sakit. Itu Bapak Sumarno yang sedang gerah atau Ibu Sumarno? Ibu ya. Ibu ya. Oke. Baik, mari kita doakan. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Tetap ikhlas, sabar, tawakal menjalani ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah ini, insya Allah jadi kafarah Bapak Ibu semuanya, menjadi penggugur dosa panjenengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Kemudian mohon doa atas meninggalnya 1, Umi Ulfa dari Bojonegoro, yang kedua Ibu Sumini Sragen, yang ketiga Bapak Bodi Trianto dari Yogyakarta. mari kita doakan. Allah. Terus Kemudian infak untuk pondok pesantren TR dan juga media dakwah. ya, mohon kesabarannya ya Bapak Ibu. Ini ada infak untuk pondok pesantren MTA tanggal 12 November 2023. Yang pertama kotak infak untuk pondok pesantren Ahad 5 November 2023. 8.131.000 rupiah. Hamba Allah Rembang 500.000. Nah, ini sambil dilihat, ini jalan menuju Pondok Putri.
Bapak Usman Surabaya 500.000. Lah bangunan Pondok Putrinya mana? Nanti ini jalan dulu. Lah kalau tidak ada jalan terus bangunnya lewat mana? Maka buat jalan dulu. Yang ketiga Bapak Usman Surabaya 500.000. Oh sudah ini ya. Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000. Ibu Sri Marheni Banyudono 1 500.000. Hamba Allah Kutai Barat 650.000. Ibu Nur Aini Sine 1 juta. Hamba Allah Jayapura 500.000. Nah ini rencana untuk maskan asrama Ali ini. Hamba Allah Mojolaban 1 1.555.000. Hamba Allah Takengon Aceh 3 juta. Keluarga Bapak Suhono Teluan 5 juta. Hamba Allah Riau 1.600.000. Hamba Allah Solo 12.111.000. Bapak Budi Sukoharjo 6.500.000. Ibu Rahayu Jepres 1 juta. Bapak Widodo Tias Ragen 500.000. Hamba Allah Jaten 1 2 juta. Ibu Tika Pakem 500.000. Mbah Putri Harto Suwiryo 1.500.000. Keluarga Bapak Darmanto Mondoan 2 700.000. Bapak Suparno Rio 2 juta. Hamba Allah Makam Haji 2 juta. Hamba Allah 100.000. Hamba Allah Sine 300.000. Hamba Allah Gondang Rejo 10 juta. Hamba Allah Madiun 9.950.000. Total infak untuk Pondok Pesantren MTA hari ini 72.797.000 rupiah. 72.797.000 rupiah. Kemudian infak media dakwah radio dan TV kita tanggal 12 November 2023. Yang pertama, kota infak radio dan TV Ahad 5 November 2023 2.155.500 rupiah. Hamba Allah Ngerambe 11.500.000. Hamba Allah Jatim 5.100.000. Hamba Allah Klaten 50.000. Bapak Budi Sukoharjo 1.100.000. Hamba Allah Boyolali 12 juta. Ibu Yati Gandean 200.000. Total infak hari ini untuk radio dan TV kita 32.105.500 rupiah. 32.105.500 rupiah. Insya Allah sudah sampai dan diterima dan segera kita salurkan sesuai amanah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya. Semoga ini menjadi amal soleh panjenengan di sisi Allah dan menjadi tabung akhir panjenengan di sisi Allah. Jazakumullah khairan katsira. Sudah? Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kentong salam kagem keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik saudara pemirsa TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi yang kita selenggarakan dari Gedung Pusat Anda di Jalan Ronggo Warsito nomor 1 Sebesar Surakarta. Semoga para pemirsa bisa mengambil ilmu dan tadi adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya Wahid Arifudin mewakili rekan kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.